Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh jamaah mudanya Islam itu indah nih kok. Masya Allah tabarakallah. Harus pantengin Islam itu indah karena sekarang ada segmen baru. Kita masuk di segmen Move on dong guys. Masya Allah tabarakallah. Jadi di segmen ini kita mau bacakan curhatan-curhatan anak muda kok. Udah ada yang masuk ya, Ted? Udah ada. Langsung nih aku yang bacain pertanyaannya, Ko Denis yang menjawabnya. Baik, dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya terjebak dengan cinta yang salah. Sudah mencoba mencari yang seiman, tapi selalu dapatnya yang tidak seiman. Kalau kata anak zaman sekarang mah, jodohnya beda server. Apa ada yang salah ya dengan saya ya Ustadz? Masya Allah, silahkan kok. Masya Allah, izin Ustadz, istilah. Ini ibarat mancing ikan di kolam kepiting ya. Nyarinya ikan, adanya kepiting semua. Bisa jadi kadang jodoh itu masalahnya kita yang salah tempat nyarinya. Ya, kita nyari yang soleh, tapi kita nggak nongkrong di tempat yang banyak orang solehnya. Subhanallah. Itu yang jadi masalahnya. Dan di dalam Islam, makanya ada aturan untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, supaya kalaupun ternyata tidak jadi nikah bukan jodohnya, nggak sakit hati. Kan? Karena mencegah perasaan yang timbul sebelum seharusnya timbul. Dan yang paling penting, di dalam Islam itu kan yang penting nikah bukan karena sayangnya. Tapi sayang itu bonus yang menarik dari Allah. Yang lebih penting adalah tujuannya karena apa? Karena kalau sayangnya disebabkan oleh sesuatu yang bisa hilang, harta, jabatan, dan yang lain, ya itu dia. Apakah pernikahannya juga harus hilang kalau penyebabnya hilang? Ya Allah. Nah, karena itu tujuannya adalah Allah. Karena kalau tujuannya Allah nggak akan hilang. Ibarat naik angkot lah, satu dari Jakarta sama Bogor, pengen sama-sama ke Bandung. Ketika udah satu tujuan, bukan berarti nggak ada masalah. Ada masalah. Ban kempes, bensin habis. Tapi ketika ada masalah, paling ngobrol yang di dalam. Ini kita masih sama-sama ke Bandung kan? Atau masih sama-sama ke surganya Allah kan? Ya udah ngapain kita pisah angkot? Lanjut lagi aja perjalanan ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan sampai salah server ya karena salah sendiri gitu ya. Iya, salah tempat mancing. Salah tempat mancing, salah provider dari awal. Subhanallah. Boleh dibaca ini kok. Ada lagi pertanyaan yang kedua. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh guru kita Ustadz Syam. Ini dari Instagram nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya agar teman saya segera mendapatkan hidayah? Kadang-kadang setiap hampir tengah malam dia live di media sosial, terus ngejogrok bahasanya. Ngejogrok teh apa? Ya, kayaknya nimbrung di WC, jongkok doang. Di dalam WC padahal dia nggak ngelakuin apa-apa, cuman berharap dapat gift dari penontonnya. Udah gitu yang nonton dikit banget lagi Ustadz, kasihan. Subhanallah. Ya jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang bertanya ini maka lebih berhak menjawab daripada kami di sini. Kenapa? Kalau kami memberikan solusi melalui kalimat-kalimat, kalau yang bertanya ini karena teman dekatnya bisa memberikan solusi dengan cara kasih gift. Kenapa kasih gift? Dengan sedekah itu semuanya bisa terselesaikan. Ya mungkin karena kebutuhan juga dia melakukan hal tersebut. Maka kita sebagai lingkungan mesti peka terhadap lingkungan kita. Ada orang-orang yang mau dibantu. Jangan jauh-jauh dulu mau bantu sampai ke Palestina, sampai ke Suriah. Ternyata ada tetangganya yang subhanallah nggak punya pekerjaan. Akhirnya ngejogrok baik di WC subhanallah. Maka jadilah orang yang lebih peka terhadap lingkungan. Sedekahkan dia. Tahabu, saling menghadiahilah engkau, maka engkau akan saling mencintai. Kalau sudah saling mencintai, maka insya Allah bisa saling memberi hidayah. Bagaimana mungkin bisa saling memberi hidayah kalau tidak saling mencintai? Bagaimana mungkin seseorang menerima dakwah kita kalau dia tidak mencintai kita? Maka tumbuhkan cintanya dulu temannya tadi subhanallah dengan cara menghadiahi sedekah. Insya Allah setelah itu bisa masuk dengan dakwahnya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi biar bisa membantu yang lain buat move on kok. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Silakan Sony. Ya Allah, dan semoga jamaah semua bisa move on dong guys. Gitu. 1, 2, 3. Move on dong guys. Bagus ya. Gitu. Bagus banget. Itu yang nyiptain siapa gerakannya? Saya dong. Oh, Masya Allah. Koreografer juga ya ternyata. Koreografer juga. Karena koreografer juga katanya. Dan saya suka banget karena bagaimana bisa ini anak-anak muda dibuka mata hatinya untuk dapat hidayah juga. Iya dong, aku juga belum bisa move on nih mengenai hidayah karena masih banyak yang mau aku tanyain gitu. Apa itu? Jadi gini loh, katanya hidayah itu bisa berasal dari teman juga, Maulana. Pertanyaannya, kalau hidayah bisa kita dapat dari teman, itu teman yang seperti apa? Teman yang rajin sholat, rajin ibadahkah yang bisa membawa kita dapat hidayah? Atau bahkan teman yang buruk ternyata malah bisa jadi hidayah buat kita. Itu gimana sih Ustadz Maulana? Baik, kita harus bahas ini. Tolong penjelasannya Ustadz. Ko Denis dan Ustaz Sam, aku mau bilang Ko Sam.
Nggak masuk ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman itu cerminan dari kita. Ingat, komunitas itu akan bersama dengan komunitasnya sendiri. Ingat, burung akan terbang bersama dengan koloninya. Semua akan berjalan sesuai dengan, mohon maaf, sepemikirannya. Coba bawa anak-anak ke pesta pernikahan, di acara. Pasti anak-anak itu mencari yang sebaya dengannya. Yang sebaya dengannya. Begitulah kehidupan. Maka kalau berbicara tentang adanya hidayah lewat jalur teman, itu betul. Itu betul. Masya Allah, tabarakallah, sosok sahabat saya, mungkin beliau nonton, Bukmen atau Fuad, sekarang jadi Ustadz Hafiz Quran, bahkan bikin sekolah Hafiz Quran yang luar biasa. Saya salut sama beliau. Kami dulu berteman, walaupun beda agama, kami berteman selalu, tapi dia selalu mungkin lihat aku sholat, lihat ngaji dan sebagainya. Tiba-tiba beliau dapat hidayah. Beliau dapat hidayah. Lalu inilah orang bisa dapat hidayah lewat jalur teman. Lewat jalur teman. Saya alhamdulillah berada di lingkungan pesantren An-Nahdhah. Di pesantren Al-Nahdhah, Masya Allah, tabarakallah, saya senantiasa mencari teman-teman yang luar biasa. Dari sinilah kita bisa dapat hidayah. Maka mohon izin, teman adalah cerminan diri kita. Kemudian carilah teman yang bagaimana? Yang, sekali lagi, mohon maaf tanpa menggurui, yang baik akhlaknya, karena menunjang mempengaruhi kita. Hati-hati loh, mempengaruhi kita. Kalau berteman sama penjahat, kita akan jadi penjahat. Oh enggak! Minimal kau makan hasil kejahatannya. Ya, kejahatannya. Minimal kau makan dari hasil kejahatannya. Ini pesan Andre Gurta, Allah yarham, Andre Gurta Kiai Haji Muhammad Arisa, pendiri Pondok Pesantren Al-Nahdhah, senantiasa mengajarkan kami untuk carilah teman-teman yang baik. Karena dengan ada teman yang baik, yang mana itu? Yang bagus akhlaknya, yang bagus ibadahnya, yang senantiasa mengantarkan kita kepada kebaikan. Ini yang bagus. Kalau kita berbuat keburukan, dia tegur kita, bukan malah senang di atas penderitaan kita, malah dia membantu kita. Dari sinilah kita bisa mendapatkan hidayah dari lewat jalur teman yang baik. Gimana kalau kita punya teman buruk? Apakah kita bisa dapat, mohon maaf, hidayah dari teman yang buruk? Jawabannya bisa. Bisa. Ada teman yang zalim sama kita, maka kita tanamkan bahwa sakit hatinya kita diginiin, maka doakan dia supaya dapat hidayah. Jadi kita bisa belajar dari teman yang notabene-nya, mohon maaf, mungkin buruk, tapi kita jadikan itu adalah jalan hidayah buat kita untuk bisa jauh lebih baik. Kita butuh orang antagonis supaya sinetronnya lebih seru. Iya. Mana mungkin sinetron itu bertahan lama kalau tidak ada peran antagonis. Bawang putih tidak akan mungkin menjadi orang baik kalau tidak ada bawang merah. Apalagi tidak ada ibu tirinya. Memang harus ada dia. Jadi ada sesuatu yang bisa jadi perbandingan. Selalu ada perbandingan. 2/3 dari isi kandungan Al-Quran adalah kisah. Supaya kita bisa mendapatkan pembelajaran daripada kisah-kisah tersebut. Maka dalam hidup ini adalah panggung sandiwara. Bahkan 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan, skenario kehidupan kita sudah dicatat oleh Allah. Masya Allah. Semoga kita bersama teman kita bisa saling mendoakan, Iya. saling tolong menolong dalam kebaikan juga ya. Seperti yang Ustaz Maulana bilang, bersama teman yang baik pasti ada manfaat yang baik yang bisa diambil. Iya. Bahkan bersama teman yang buruk bisa jadi pelajaran penting yang bisa kita ambil juga ternyata. Sayyidina Umar bin Khattab pernah memukul orang yang berada di tempat orang yang minum. Ya. Kata itu, aku kan nggak minum, aku cuma teman sama orang minum. Temannya minum, dia yang dihukum. Dia yang dihukum karena Kenapa? ikut-ikutan. Bukan. Apa? Kenapa kau yang sadar tidak mengingatkan yang mabuk? Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah. Senang banget ya untuk pelajaran kita hari ini ya. Tapi belum usai jamaah. Kira-kira hal apa lagi yang bisa menjadi hidayah buat kita? Ternyata, nggak tahu nih, ini harus nanya juga nih sama Ko Denis. Al-Quran bisa menjadi hidayah juga buat kita gitu. Bisa banget. Tapi kalau ada orang yang baru memeluk agama Islam, belum terlalu tahu makna ayat-ayat suci Al-Quran, bagaimana? Apakah harus baca artinya aja? Terus bagaimana cara mendapatkan hidayahnya? Masya Allah. Mohon penjelasannya dong, Ko. Masya Allah, Silakan. izin ya. Assalamualaikum Ustaz Maulana. Masya Allah. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu mukjizat, teman-teman.
ya jangankan dibaca artinya, didengerin nggak ngerti sama sekali aja itu bisa jadi kebaikan. Nggak kehitung orang-orang yang udah tersentuh hatinya meskipun hanya dari mendengarkan. Apalagi ditadaburi dalam-dalam, berikut diambil tafsirnya, pelajaran di dalamnya. Cara Islam merubah dunia itu yang fantastis, yang juga bahkan merubah diri ini yang dari dulunya tidak kenal Islam hingga dengan Quran itu jadi kebaikan. Insya Allah. Sedikit cerita ya bahwa Nabi diturunkan di Arab itu dulu bukan seperti Arab yang sekarang. Yang sekarang orang Arab tuh ngomong aja pakai tajwid, gitu ya. Fasohanya luar biasa. Tapi di situ bahkan ada bi ayyi dzambin qutilat. Itu ada anak kecil bertanya kepada Tuhannya atas dosa apa saya dibunuh. Surat At-Takwir ayat 9. Ya, karena memang tafsirnya dijelaskan oleh Ibnu Abbas, salah satu riwayatnya, bahwa di saat itu ada perempuan melahirkan, itu disuruh lahirin di depan rumah. Kenapa? Karena di depan sudah ada tanah yang udah digali. Nanti kalau keluarnya bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Itu terjadi wallahi di zaman dulu. Nabi turun di situ, di tempat yang meskipun di situ ada Ka'bah, tapi di sekelilingnya tidak kurang ada 360 patung berhala. Di tempat seburuk itu, ada orang yang maboknya sehari 5 kali, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu contohnya, sebelum kenal Islam. Tapi lihat, ketika kenal Islam, Umar jadi segitu hebatnya loh. Masya Allah. Maka silakan, mau baca artinya aja, mau didengerin aja, atau misalkan dengerin kajian dengan ceramah, itu semua kebaikan. Dan apa yang Nabi ajarkan di tempat seburuk itu hingga menjadi sehebat sekarang. Kita tadi di awal sebelum Nabi berdakwah, setelah Nabi berdakwah 23 tahun nih, masa bakti 23 tahun, beberapa imam berbeda pendapat, seperti misalkan Abu Nuaim, Imam As-Suyuti, dan yang lain, bahwa jumlah sahabat tuh beda-beda. Ada yang disebutkan kalau kita tarik garis tengahnya di atas 100.000, ada yang menyebutkan sampai 120.000. Kalau kita punya anak satu aja, dididik 23 tahun, yakin nggak bakal soleh? Insya Allah. Belum tentu juga tapi, ya kan? Karena hidayah punya Allah. Gimana sih cara Nabi di tempat sehancur itu ngedidik 120.000 orang jadi soleh, itu pakai apa? Masya Allah. Pakai Quran, wallahi pakai Quran. Bahkan kok itu di zaman Nabi, masa ada nabinya, loncat 6 abad setelahnya, Salahuddin Al-Ayyubi ketika ditanya kenapa hebat setelah melakukan Baitul Maqdis, aku ngikutin wahyu Tuhanku. Masih kurang jauh, loncat 9 abad setelahnya zaman Muhammad Al-Fatih, ditanya kenapa hebat, aku ngikutin wahyu Tuhanku. 14 abad, satu-satunya buku yang dibaca orang nggak akan pernah bosan, padahal nggak ada jilid selanjutnya. Baca komik bosan nggak? Bosan ya? Nunggu jilid selanjutnya kan? Quran nggak ada jilid selanjutnya, tapi dihafal dan sampai sekarang tidak diubah sama sekali, tapi sanggup mengubah miliaran orang. Mau dibaca, mau didengerin, mau kita sekedar lihat-lihat doang, mangga, silakan. Tapi yang penting jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kok Denis, terima kasih ya untuk penjelasannya ya. Terima kasih juga, Cengli ya, Ustaz. kok ya, Cengli ya. Cengli. Cincai banget kita. Cincai ya. Cengli. Kita kan ini hepeng. 3C. Cengli, cincai, cuan. Cengli, cincai, cuan, cing. Kalau gitu kita lanjutkan lagi nih, jamaah yang ada di rumah nih. Pasti jamaah penasaran juga kira-kira. Apa, udah. Dalam hidayah itu bisa nggak sih dipertahankan, kalau kita bisa mendapatkan hidayah, bisa nggak sih dipertahankan dengan doa? Pasti jamaah penasaran. Atau ada nggak sih doa Ustaz Syam supaya kita bisa dapat hidayah, terus hidayah bisa terus ada di dekat kita, nggak pergi-pergi, atau kita jadi lebih baik? Itu ada nggak Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe, Koh Deni, Setulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara tentang doa, jangan meremehkan kekuatan doa. Kan ada kadang-kadang teman-teman tuh kalau tanya, gue bantu doa aja ya, gue cuma bisa bantu doa. Bukan, itu bukan cuma. Doa itu adalah kekuatan yang sangat besar, subhanallah. Itu bantuan terbesar yang bisa diberikan seorang beriman kepada orang beriman yang lainnya. Dengan doanya. Karena doa adalah daripada silahul mu'min. Daripada senjata seorang yang beriman. Daripada tameng seorang yang beriman. Semuanya dengan doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu digarisbawahi kembali bahwasanya berdoa jangan sampai seperti belanja di online shop. Orang kalau belanja di online shop ketika dia request barang, ternyata yang datang berbeda dengan apa yang dia request, biasanya dia nggak mau belanja lagi di online shop tersebut. Dia cari online shop yang lainnya. Berdoa sama Allah, kita meminta apa, Allah kasih apa, yakin itu yang terbaik. Kita minta apa, Allah kasih apa, yakin itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau ditanyakan doanya, doa yang pertama dari Al-Quran, seperti yang kami bacakan sebelumnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau buat hati kami ini
melenceng tanpa kami sadari. Zago yazigu, zago melenceng tanpa disadari. Orang kalau lagi main handphone biasanya, orang pegang handphone biasanya kalau jalan tuh udah nggak sadar dia, miring jalannya. Dia pikir masih lurus tapi dia nggak sadar. Begitulah cara syaitan menggoda manusia. Tidak ada syaitan yang mengatakan, ndak usah sholat, ndak usah sholat. Syaitan akan mengatakan, Masya Allah rajin banget ya sampai sholat-sholat sunnahnya. Kan yang wajib cuma 5 waktu doang. Subhanallah sholatnya di masjid. Kan boleh sholat di rumah. Akhirnya sholat di rumah lama-kelamaan. Wih rajin banget ya subhanallah. Kan ini begini. Kan Allah maha pengampun. Kan Allah maha begini. Akhirnya meninggalkan sholat. Makanya, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Paling gampang kalau tidak hafal, ikut sholat subuh lalu aminkan doa kunut karena di sana ada doa minta hidayah. Allahumma hdina fi man hadait. Amin, cukup amin saja selesai dapat hidayah. Wallahu taala a'lam. Sama-sama. Terima kasih untuk penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah, ada informasi yang sangat menarik sekali. Ini jangan sampai kelewatan. Ini akan disampaikan sama Mikdad dan juga sama Ustadz Syam. Pengen tahu seperti apa? Silakan Mikdad, silakan Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Masya Allah, tabarakallah. Saya perhatiin dari tadi kayaknya semangat banget openingnya. Terus kayak berseri-seri, senyum-senyum gitu. Kelihatan kayak pede banget gitu, Masya Allah. Ya, iya dong Ustaz Syam, kita itu harus pede. Oh ya ngomong-ngomong gimana senyum saya? Bagus ya? Masya Allah, tabarakallah. Bagus banget dong, Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya sih kayaknya nggak bisa pede kayak Mikdad deh. Sebelum dikasih tahu rahasianya apa. Ustaznya mau tahu rahasianya apa? Rahasianya dulu. Oh ya udah deh kalau gitu aku kasih tahu. Ini dia nih rahasianya. Aku pakai ini Ustaz Syam. Pepsodent Siwak Habatus Sauda. Mengandung siwak dan habatus sauda, bahan alami yang disunahkan Rasulullah yang dapat memutihkan gigi dalam 7 hari dan juga lawan bakteri pada gigi dan mulut. Masya Allah, tabarakallah. Bisa secepat itu Mikdad. Gigi putih cukup dalam 7 hari saja. Subhanallah. Tapi ini insya Allah terjamin halal kan Mikdad? Oh iya dong Ustaz Syam, tenang aja. Ini tuh dijamin halal karena Pepsodent Siwak Habatus Sauda ini mengandung zinc mineral yang efektif 99% melawan bakteri pada gigi, gusi, lidah, dan pipi. Gak cuma itu aja loh. Jika kita membeli Pepsodent Siwak dan Pepsodent Herbal kemasan khusus, kita juga telah ikut berpartisipasi dalam misi sosial karena 2,5% dari keuntungannya akan disalurkan untuk program sahur amal dan perawatan gigi dan mulut untuk anak. Masya Allah, tabarakallah. Ini sih produk yang sangat bermanfaat banget buat kita di dunia dan juga insya Allah bisa menambah pundi pahala kita di akhirat nanti. Masya Allah. Saya jadi pengen beli nih. Bisa beli di mana saja nih Mikdad? Gampang banget Ustaz Syam. Sekarang Pepsodent Siwak Habatus Sauda ini dapat dibeli di minimarket terdekat. Jangan sampai kehabisan ya jamaah. Pepsodent Siwak Habatus Sauda. Gigi putih alami dalam 7 hari. Lawan 99% bakteri. Alhamdulillah. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah-jamaah, alhamdulillah. Masya Allah banget ya. Jadi kalau